Hadis yang pertama, An Safiyyah binti Huyayyin. Qalat, dari Safiyyah. Siapa itu Safiyyah? Salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, binti Huyai. Dia mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mu'takifan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Apa makna iktikaf? Berdiam di dalam Nabi dengan niat beribadah kepada Allah. Iktikafnya itu di masjid. Nah, datang Safiyah menjumpai beliau. Fa'ataituhu azuruhu. Apa mana ataitu? Aku mendatanginya. Azuruhu. Azuru. Zaro, ziarah. Aku mengunjunginya. Lailan. Pada suatu malam. Tapi malam ini tidak dijelaskan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tidak dijelaskan. Yang penting pada satu malam. Bisa jadi Sophia tidak ingat lagi pada malam kapan. Atau mungkin tidak penting untuk menjelaskan malam tanggal berapanya. Yang penting Sophia mendatangi Nabi pada waktu malam saat beliau sedang beriktikaf di masjid. Malam tentu menunjukkan gelap. Fahaddastuhu. Mana haddastuhu? Haddasa yuhaddisu. Bercerita. Maka aku bercerita ngomong-ngomong dengan beliau. Setelah ngomong, bercerita tadi, summa, kemudian, qumtu. Aku berdiri, anqalabtu. Aku berdiri, aku inqalabah. Berpaling, pergi, berpaling. Pergi, meninggalkan Nabi. Faqama ma'iyah liyaqlibani. Faqama, terjemahkan sesuai dengan fa'ilnya. Maka beliau berdiri ma'i bersamaku liyaqlibani. Untuk mengantarkanku. Nah, begitu etika yang diajarkan Rasulullah. Jadi tidak dibiarkan beliau jalan sendirian, tapi diantarkan. Apa mana liak libani? Coba kalah. Dari kata apa? Qolaba. Bolak-balik. Berarti membalikkan, mengantarkan aku pulang. Wa kana maskanuha. Dan adalah maskanuha. Tempat tinggal siapa? Sofia. Karena ha itu kembali kepada perempuan. Fi dari Usama bin Zaidin. Di rumah Usamah bin Zaid. Siapa itu Usamah? Seorang sahabat, anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu seorang sahabat yang dimerdekakan oleh Rasulullah saat kecil. Kemudian dia masuk Islam, dipelihara oleh Rasul. Setelah dia layak untuk menikah, dicarikan istrinya. Nah, begitulah Rasulullah. Dari kecil, dia pelihara, dia merdekakan, dia masuk Islam, kemudian sampai Rasul mencarikan jodohnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, engkau berikan nikmat kepadanya. Itu dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Nah, sampai seperti itu kata Allah. Nikmat apa? Zaid itu dimerdekakan, diangkat jadi anak angkat, kemudian dicarikan istri, istrinya bukan orang biasa, tapi keluarga dekat Nabi. Siapa? Istri Zaid bin Harisah?
Zainab binti Jaisyun. Antum harus banyak baca. Istri Zaid itu Zainab binti Jais. Apa hubungan keluarga dengan Nabi? Dia adalah, kalau bahasa kita, bakonya Nabi. Tahu bako? Siapa itu? Anak paman. Nah, karena ibu dari Zainab itu namanya Umaymah. Umaymah itu kakak beradik kandung dengan ayah Nabi Abdullah. Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi berarti bakonya. Nah, maka dinikahkan oleh Nabi. Awalnya Zainab tak mau. Karena dia merasa tidak sekupu. Tapi karena Rasul yang menyuruh, dia katakan, ya Rasulullah, engkau tega menikahkan aku dengannya? Iya, maka menikahlah. Tapi akhirnya pernikahan mereka hanya sejalan lebih kurang setahun, tak sampai barangkali. Karena tidak sekupu. Tapi karena diperintah Allah, ya Rasul yang harus sampaikan. Karena Allah punya rencana di balik itu. Nah, sebelum mereka menikah, sering bertengkar. Artinya tidak cocok karena tidak sekupu itu. Akhirnya kita bisa minum pula ya. Nah, Allah pun sudah beritahu bahwa nanti Rasulullah akan menikahi Zainab. Tapi setiap Zaid mengadu kepada beliau akan istrinya, Rasul selalu membujuk, kamu pertahankan istrimu. Pertahankan istrimu. Padahal Rasul sudah tahu mereka akan bercerai. Dan kalau mereka bercerai, Allah akan nikahkan dia dengan Zainab. Nah, itulah bagaimana rasanya menikahi mantan istri anak angkat. Itu kan tak enak. Tapi karena perintah Allah, ya tak ada pilihan lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika sudah mereka sudah bercerai, lalu Allah perintahkan Rasul menikahinya. Nah, siapa yang meminang Zainab untuk Nabi? Awalnya ketika Zaid menikah dengan Zainab, Nabi yang meminang Zainab untuk Zaid. Tapi ketika Rasul diperintahkan menikah dengan Zainab, siapa minangnya? Zaid meminang Zainab untuk Nabi. Padahal sudah bercerai. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan ketika Zaid berjumpa dengan Zainab, dia melihat Zainab sudah berubah, lebih menarik. Akhirnya tanpa menatap wajah, dia katakan kepada Zainab, wahai Zainab, Rasulullah menyebut namamu. Itu artinya meminang dia. Maka menikahlah. Barulah Zainab merasa gembira. Sehingga Zainab menikah dengan Nabi tanpa mahar, tanpa wali. Nah, itu satu-satunya istri Nabi yang Rasulullah nikahi tanpa mahar, tanpa wali, yang menikahkan langsung Allah. Itu istimewanya. Sehingga menjadi kebanggaan pula oleh Zainab, dia dapat istri-istri Nabi yang lain. Aku ini satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi tanpa wali. Walinya langsung Allah. Kalau kalian semua pakai wali, kira-kira begitu. Tapi itu tak boleh atau tidak baik. Nah, sekarang Sophia itu rumahnya di rumah Usama. Usama itu anak dari Zaid. Usama dan Zaid itu dua laki-laki, anak dan ayah, Habibatain. Habibain nih, dua laki-laki yang paling dicintai Rasul. Istilahnya dua laki-laki dicintai Nabi. Zaid dan Usama. Nah, famarra rajulani minal ansar. Ketika Rasulullah bersama istrinya Sofia mengantarkan dia pulang di rumah Usamah bin Zaid, tiba-tiba marra. Marra? Marra apa ti marra? Melewati atau lewatlah rajulani minal ansar. Dua orang laki-laki dari Ansar. Nah, karena ini peristiwanya setelah periode atau pada masa periode Madinah.
Falamma ra'ayan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka tatkala ra'ayan Nabiyya. Nah, ro'a keduanya. Jadi artikan dengan fa'ilnya. Ketika keduanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asro'a, mereka berjalan cepat. Nah, jadi asro'a itu jawab dari kata palamma. Maka tatkala keduanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keduanya mempercepat jalannya. Nah, waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala rislikuma. Jadi ini sebuah ungkapan yang maknanya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Nah, kenapa Rasul memanggil keduanya? Khawatir mereka itu curiga, menuduh yang tidak-tidak kepada Nabi. Karena mungkin bisa jadi mereka belum melihat siapa perempuan tadi, karena dalam keadaan gelap. Jadi penting menghindarkan kecurigaan orang lain. Itu penting. Nah, itu diantara fikihnya. Kita jangan berbuat buruk dan jangan sampai orang salah paham dengan kita. Coba kalau Nabi tidak jelaskan, mungkin dia bercerita, oh tadi saya melihat dia begini-begini dengan seorang perempuan. Itu kan jadi fitnah. Maka dijelaskan agar tidak ada pintu syaitan masuk ke dalam hatinya untuk mendatangkan fitnah. Itu penting. Jadi jangan biarkan orang lain memiliki celah untuk memfitnah kita. Itu dilakukan Nabi terhadap dua orang laki-laki Ansor tadi. Maka ala rislikuma, pelan-pelan dikit. Sinilah. Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Dia ini Sofia, istri saya, kira-kira begitu. Nah, tapi tujuan Nabi berusaha jangan atau menutup jangan ada kecurigaan. Faqala, maka keduanya berkata. Siapa yang berkata? Dua orang laki-laki Ansor tadi. Subhanallah ya Rasulullah. Masuci Allah ya Rasulullah. Artinya menyanggah. Kami tidak curiga ya Rasulullah. Cuman kami tidak segan saja. Ya kan? Kalau seandainya nampak guru kita berdua dengan istrinya, kita kan segan pula mendekat. Ya kan? Nah, tak enak. Kira-kira begitu. Ini yang dilihat Rasul dengan istrinya. Maka dia mengatakan keduanya, Subhanallah. Kami tak mungkin berprasangka buruk kepada engkau ya Rasulullah. Masuci Allah. Tak mungkin. Cuman Rasul berusaha untuk menutup jangan sampai ada pintu curiga. Itu akan bisa mendatangkan fitnah. Dan fitnah dalam masalah perempuan dan laki-laki itu fitnah yang sangat besar. Ya, karena bisa menghilangkan harga diri seseorang. Bahkan bukan hanya pada masa hidupnya, mungkin juga keturunan-keturunannya. Kalau fitnah berkaitan dengan syahwat itu fitnah besar. Orang teringat, oh dulu ayah juga begitu, oh anaknya juga begitu, kakek juga begitu. Nah, itu bahaya. Maka wajar Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nah, jangan dekati zina, mendekat saja apapun batu itu dilarang. Berdua-duaan apalagi. Sehingga terjadi kasus kemarin. Itu kenapa? Jelas karena berdua-duaan mendekati zina. Sebab kalau seseorang sudah mulai mendekati zina, dia tidak akan bisa lepas. Kecuali ada kerusakan pada fisikis ataupun pada fisiknya. Karena persoalan itu persoalan yang berat. Maka Al-Quran sudah mengatakan la taqrabu zina. Jangan dekat-dekat zina. Apalagi melakukannya. Nah, kalau sudah didekati ya itu besar akibatnya. Kalaupun berhasil menghindarkan itu akan merusak kejiwaan atau mungkin juga merusak fisik. Ya, kira-kira begitu. Makanya di dalam Islam kalau menikah ya menikah. Dan begitu. Kalau belum masa menikah, ya tidak usah dekat-dekat dulu.
Ustadz ingat ada pesan atau omongan dari guru Ustadz dulu waktu aliyah juga. Dia seorang guru usul fikih. Beliau katakan begini, suami dan istri itu ibarat pakaian, saling pakai memakai. Karena dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian itu adalah pakaian, pakaian atau ladang kalian. Kalian saling pakai memakai. Nah, jadi kata beliau, kalau antum mau pakai pakaian 5 tahun lagi, jangan beli sekarang. Belinya ya ketika baru dipakai baru dibeli. Tapi kalau pakainya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, beli sekarang, 5 tahun lagi sudah usang. Mungkin kamu tidak berselera lagi. Orang sudah pakai pakaian baru, kamu masih pakaian lama. Nah, itu analogi dari guru dulu, guru fikih. Betul lah kira-kira itu. Ya, kalau mau menikah, kapan mau menikah ya? Wah, saat itulah nah, baru meminang, kira-kira begitu. Jauhi hal-hal yang merupakan mendekati perbuatan zina, walau sekecil apapun. Kalau terlanjur, segera bertobat. Nah, lalu Rasul mengatakan, inna syaitona, sesungguhnya syaitan itu, syaitan yang dimaksud di sini, bukan syaitan semua syaitan, tapi syaitan dari kelompok jin. Nah, tidak masuk syaitan kelompok manusia di sini. Yajri, apa arti yajri? Mengalir. Minal insan, dalam diri manusia, majra. Majra itu isim makan. Dari kata jara. Berarti tempat mengalir. Sesungguhnya setan itu mengalir dari diri manusia, majrad dam. Pada tempat mengalirnya darah. Dia ikut mengalir dalam darah manusia. Nah memang, kemudian, wa inni khasyitu. Dan sesungguhnya aku khawatir. Nah, ini maka Rasul mengatakan itu tadi. Ala risli kuma inna Safiyya bintu Huyai. Sesungguhnya aku khawatir ayyak zifafiku an au qala syai'a. Mana khasyitu? Khasyitu. Khasyah. Takut. Khawatir. Ayyak zifa. Qazafa. Apa arti qazafa? Hah? Bukan. Melontarkan tuduhan. Atau melontarkan. Makanya kalau ada kata qazab, itu menuduh orang lain melakukan zina. Apa hukumnya? Dia harus dicambuk. Bukan. Kalau orang yang qazab menuduh seseorang baik-baik melakukan zina, nah itu kan harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau seorang suami menuduh istri melakukan zina, harus mendatangkan saksi. Itu namanya qazab. Jadi mendatangkan atau menuduhkan atau mendatangkan fi qulubikuma, di dalam hati kedua kalian, di dalam kedua hati kalian, dua orang laki-laki Ansor tadi, su'an, keburukan. Maksud di sini, setan mendatangkan fitnah, keraguan-raguan dalam hati kalian terhadap saya. Maka itu harus diantisipasi. Jangan sampai mendatangkan tuduhan-tuduhan di dalam hati kalian. Atau jadi bukan itu adalah tuduhan kepada Nabi. Qala syai'an, atau beliau mengatakan syai'an, sesuatu yang mananya bersama. Atau dia mendatangkan sesuatu ke dalam hati kalian. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini memang oleh para ulama ada perbedaan dalam memahaminya. Sebagian mengatakan lapas inna syaitona yajra minal insani majrad dam dipahami secara hakiki. Kalau secara hakiki berarti memang jin itu sendiri yang mengalir melalui aliran darah manusia. Nah,
Tapi sebagian memahami secara majazi. Seperti Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali dari Mesir, Sulawesi Mesir, yang sudah wafat, itu memahami ini sebagai ungkapan betapa begitu cepatnya bisikan setan ke dalam hati manusia. Begitu cepatnya. Tapi banyak ulama memahami bahwa setan atau jin itu mengalir dalam darah manusia. Maka sekarang kan banyak ada para perukia, itu mereka banyak yang mengatakan memang jin itu mengalir dalam aliran darah. Kalau tidak, kenapa Rasul menyuruh memukul orang yang sedang kesurupan namanya? Tentu ada efek fisik. Nah, maka banyak memahami jin itu memang mengalir dalam aliran darah manusia. Belum lagi ada pihak-pihak yang memahami seperti darah, pengentalan darah itu karena aliran jin di situ. Jin masuk di situ. Nah, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah, penyempitan pembuluh darah karena ada andil jin. Makanya pengobatannya jangan sampai melupakan pengobatan melalui Al-Quran. Karena jin itu dia takut dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Lalu, seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana cara menghindarkan diri kita dari gangguan jin, dari gangguan setan, dari kelompok jin itu? Coba kita lihat ayat Al-Quran dulu. Dalam ayat Al-Quran, di antara surat Al-Hijr, ayat yang ke-42. Allah mengatakan, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawid. Sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka alaihim sultan. Apa artinya? Laisa laka alaihim. Tidak ada bagimu wahai syaitan sultanun. Ingat, dalam kaidah tafsir, kalau isim dalam bentuk nakira terletak pada susunan kalimat nafi, maka ini bermakna umum. Sekarang ada konteks nafi, laisa. Maka sultan di sini itu adalah bermakna umum. Artinya, wahai iblis, syaitan, kamu sedikit pun tidak memiliki kekuasaan, kemampuan, sultan terhadap mereka. Siapa? Terhadap hamba-hamba. Kecuali manit taba'aka minal ghawin. Kecuali siapa di antara hamba-hambaku itu yang mengikutimu. Dari mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi yang bisa dikuasai syaitan itu hanya orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, dari syariat Allah. Orang yang berpegang teguh kepada syariat agama Allah tidak akan bisa diganggu. Syaitan tidak akan punya kekuatan sedikit pun. Nah, itu dulu kaidahnya. Tapi kalau ingin terhindar dari gangguan setan, pertama tentu keimanan. Tapi belum cukup. Harus dilanjutkan, diimplementasikan dalam bentuk amal, ketaatan. Baru setan tidak punya kuasa. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Nahl ayat 99. Nah, innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya tidak ada bagi setan itu kekuasaan sedikit pun. Diartikan kekuasaan sedikit pun karena isim nakirah dalam konteks nafi. Tidak ada sedikit pun bagi setan itu kekuasaan. Alal lazina amanu. Atas orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Kalau begitu, yang benar-benar tidak bisa diganggu oleh syaitan sedikit pun, orang yang selalu memiliki dua hal. Apa itu? Pertama, keimanan yang kokoh. Yang kedua, selalu bertawakal. Maka kalau antum itu merasa cemas, takut, gelisah, nah, cepat-cepat kembali. Iman sudah ada. Tapi tawakal, apakah kita bertawakal waktu itu? Belum tentu. Nah,
Bergantung hanya kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, apa yang terjadi pada diriku semuanya atas kehendak Engkau. Lepaskan semuanya. Serahkan kepada Allah. Setan, iblis tidak akan bisa mengganggu lagi. Nah, itu kuncinya. Jadi iman yang tidak bercampur dengan syirik, kemudian tawakal. Tapi kalau yang bergantung dengan jin, pakai jimat, nah ya berarti dia berada dalam pengawasan jin. Karena dia minta bantu kepada setan. Maka itu adalah syirik. Tidak boleh. Nah, begitu cara untuk menjauhkan diri dari gangguan setan. Itu secara eh, apa namanya, pokoknya begitu. Tapi harus diiringi dengan amal-amal, terutama zikir. Maka Rasulullah mengajarkan ada zikir pagi dan petang yang fungsinya untuk penjagaan. Jangan lupakan itu. Bahkan bukan hanya zikir-zikir pagi dan petang itu sebagai menghindarkan dari gangguan setan, tapi juga menghindarkan dari keburukan-keburukan yang lain, dari mara bahaya. Itu gunanya. Ustadz sering sampaikan itu. Ada mahasiswa yang kecelakaan. Nah, kita hanya bisa berusaha bagaimana menghindarkan hal yang buruk pada diri kita minimal pada hari itu, maka rutinkanlah. Kalau bisa wajibkan untuk diri antum semua untuk selalu baca ayat-ayat surat pagi dan petang. Pagi setelah subuh, petangnya setelah asar atau habis maghrib. Tidak akan lama-lama. Ayat kursi, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, 3 kul, itu sudah cukup. Tambah yang lain-lain. Tambah doa-doanya. Jangan lupakan. Nah, ikhlaskan karena Allah, insya Allah terhindar dari hal-hal yang buruk. Kalaupun terjadi, berarti Allah sudah punya skenario lain yang menunjukkan ada yang lebih baik yang Allah inginkan dari kita. Maka terimalah, tawakallah kepada Allah. Tapi insya Allah terhindar dari segala hal yang buruk. Nah, itu ya. Kemudian hadis yang kedua. An Abdillahi, dari Abdullah. Annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya Abdullah bin Mas'ud ya. Ada disebutkan dalam wakalah dari Abdullah annahu kana, bahwasanya dia pernah ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Jin. Lailatul Jin apa artinya? Pada malam jin. Ya, malam jin itu seperti apa? Apa maksud malam jin? Nah, harus dicari itu syarahnya. Ada yang tahu apa maksud malam jin dalam hadis ini? Ada yang tahu? Nah, ini pemakalan belum cukup ini. Nanti lengkapi syarah dari apa maksud dari Lailatul Jin. Malam jin itu dikenal sebagai suatu malam di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, datanglah jin yang begitu banyak mengganggu dia. Jin yang berasal dari lembah-lembah, dari gunung-gunung, dari mana-mana, datang ingin mencelakai Nabi, mengganggu Nabi saat Nabi sedang melaksanakan sholat malam. Saat itu datanglah Jibril membantu beliau, mengajarkan doa. Nah, salah doanya arkika, adalah doa yang diajarkan, doa ruqyah, sehingga jin itu tidak bisa mengganggu Nabi. Itu malam jin. Lalu kata Nabi berikutnya pada pagi harinya, dia katakan, diceritakan kepada sahabat, kemudian kata beliau, kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, apa doa Nabi Sulaiman? Apa doa Nabi Sulaiman? Apa diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah? Nah,
Nabi Sulaiman meminta kepada Allah diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan pernah lagi diberikan kepada orang setelah dia. Itu doa Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan oleh Allah, dia bisa menguasai jin, bisa bisa berbahasa binatang, bisa menguasai mereka. Itu kerajaan yang luar biasa, yang tidak akan pernah ada lagi kerajaan sebesar itu kepada orang setelah Nabi Sulaiman, termasuk kepada Rasulullah. Jadi kata beliau, kalaulah bukan karena doanya saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman, sungguh aku akan mengikat mereka jin-jin itu di tiang-tiang masjid pada pagi hari. Jika bisa dilihat dan dimainkan sama anak-anak. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan bisa menyuruh-nyuruh jin, betul nggak kira-kira itu? Kalau terjadi bisa jadi, tapi tak ada freelance, tak ada makan siang gratis. Di dunia aja ada apa lagi? Dia mau mengikuti kehendak orang yang menyuruhnya, tentu bukan gratis. Ada harga tinggi yang harus dibayar setelah itu. Mungkin akidahnya harus dia jual, menyembah dia. Itu akhirnya. Apa sebab? Karena Rasul saja tidak mau melakukan itu. Karena terhalang oleh doa Nabi Sulaiman. Kalau ada orang sekarang mengaku bisa menyuruh jin, punya jin yang banyak, menguasai mereka, itu bertentangan dengan hadis itu. Ya, paling tidak itu jatuh kepada khurafat ataupun bisa kepada bid'ah. Cuman tidak ada bisa membuktikan apakah dia menyuruh jin atau dia dikuasai jin. Itu masalahnya. Nah, itu kerja orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Itu yang disebut dengan Lailatul Jin, malam jin, malam peristiwa jin. Al hadisa bitulihi, hadis itu panjang ceritanya, tapi intinya itu. Nah, itu harus ditambah penjelasannya. Faqala asy-Sya'biyyu, Asy-Sya'bi mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastanju bil raus. Apa mana tastanju? Istinja. Apa itu? Mana istinja? Bersuci. Baik dari BAB ataupun BAK. Itu istinja. Bersuci. Ar-raus. Ar-raus. Hah? Kotoran hewan. Kan ada kadang kotoran hewan kalau di padang pasir begitu panas, karena selalu berada di terik matahari, dia membesar, mengeras kayak batu. Tapi dia bukan batu. Bisa dibedakan. Kalau batu boleh dipakai untuk bersuci. Karena batu itu pada hukum asalnya bersih. Sama dengan air. Tapi kalau kotoran hewan, dia najis. Walaupun sudah kering. Maka tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Nah, itu raus. Nah, tapi alasan Nabi melarang di sini bukan karena sifatnya yang najis. Jadi sekarang Rasul melarang la tastanju bil raus. Jangan bersuci dengan kotoran hewan yang sudah mengering, yang sudah mengeras. Wala bil izami. Dan juga jangan bersuci dengan tulang. Tulang kan juga keras. Nah, bersih. Dan pakai untuk bersuci. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Apa mana zadu? Hah? Zada. Apa? Apa mana zada? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa artinya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ini bagi ayat itu berkaitan dengan orang yang akan pergi melakukan perjalanan haji dan umrah. Berbekallah kalian. Tapi sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah sekarang zadu ikhwanikum. Bekal hidupnya, makannya saudara kalian. Kenapa dikatakan saudara? Jin itu.
Kenapa Rasul mengatakan saudara? Hah? Karena jin itu adalah sama-sama makhluk Allah, sama dengan kita yang diberikan perintah untuk beribadah. Dalam surat Az-Zariyat, Azakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muhammad berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang kokoh dalam keimanan. Nah, kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menyembahku. Nah, itu. Baik, itu penjelasan. Tapi dalam makalah belum nampak takrib hadisnya. Hadis yang pertama, siapa perawinya? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2038 pada kitab Al-I'tikaf, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 2175 pada kitab As-Salam. Dia berstatus sahih karena memang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena periwayatan Bukhari dan Muslim keduanya ini itu adalah periwayatan yang paling tinggi kualitasnya. Nah, tidak terlalu susah untuk menjelaskan takhrijnya. Kualitasnya jelas. Sementara hadis yang kedua, bagaimana dengan takhrijnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kitab Tohara nomor 450, juga diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Kualitasnya belum ada ini. Bagaimana dengan kualitasnya? Nah, tolong disempurnakan nanti. Kemudian setelah menjelaskan makna hadis, apa fikul hadis yang bisa diambil? Apa fikul hadisnya? Fikul hadis itu pelajaran-pelajaran yang secara kuat pasti ditunjukkan oleh hadis. Semakin banyak kita bisa menggali fikul hadis dari suatu hadis, maka semakin baik pemahaman kita terhadap hadis itu. Apa fikul hadisnya? Hadis yang pertama. Ini banyak sekali ini. Di antaranya, pertama, adanya kesunahan melaksanakan iktikaf. Karena Rasul mengatakan karena Sufyan mengatakan Rasul mu'takifan. Nah, yang kedua, apa kira-kira? Seorang istri boleh mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf, seperti yang dilakukan oleh Safiyah binti Huyai. Cuman kalau mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf, keluar dari masjid, berarti saat itu iktikafnya batal, ketika masuk ulang lagi niat iktikaf. Atau seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sedang iktikaf, dia pergi menjumpai Nabi, kemudian di batas dinding masjid atau di pintu masjid itu, Rasul mengeluarkan kepalanya. Dikeluarkan kepalanya, kemudian rambutnya disisir oleh Aisyah. Aisyah waktu itu sedang tidak sholat. Nah, dia kan tidak iktikaf. Dia menyisir rambut Nabi. Jadi iktikaf tidak menghalangi istri untuk menjumpai suaminya di masjid. Cuman kalau suaminya keluar dari masjid, berarti saat itu iktikafnya sudah lepas, dan ketika mau iktikaf lagi, diperbarui dengan niat baru. Nah, itu fikih yang kedua. Kemudian yang ketiga, larangan untuk bersuudzon atas peristiwa atau sesuatu yang belum jelas. Seperti
Rasulullah mengantisipasi agar dua orang laki-laki dari Ansor itu jangan sampai bersuuzon kepada beliau. Berarti tidak boleh bersuuzon, berprasangka buruk. Apalagi terhadap sesuatu yang tidak jelas bagi dia. Yang ketiga. Yang keempat juga bisa kita ambil bahwa dianjurkan untuk menutup pintu prasangka buruk orang lain terhadap diri kita. Jangan memancing-mancing, datangnya prasangka buruk. Tidak boleh. Tapi prasangka buruk yang mungkin datang kepada kita, tutup serapat-rapatnya. Kita sudah berusaha, tutup serapat-rapatnya. Kalaupun Allah membuka aib kita, itu memang sudah takdir Allah. Berarti ada rencana Allah yang lain. Maka kita terima dan tawakal kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, faedahnya tidak layak untuk mencurigai orang-orang yang soleh. Apalagi dalam hal yang belum pasti. Nah, maka sahabat ini mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya Allah ya Rasulullah. Tidak mungkin kami curiga, seuzur kepada engkau. Nah, berikutnya, bahwa syaitan itu mengalir, berjalan dalam diri manusia sejalan dengan aliran darah. Maka wajar dalam pengalaman Ustadz melakukan penelitian beberapa kali terkait dengan penelitian ruqyah syariah, banyak kasus-kasus penyakit fisik seperti kanker, getah bening, kanker payudara, kemudian penyakit sopa, kemudian penyakit macam-macam, penyakit fisik, sampai pernah ada kasus HIV. Itu Allah berikan kesembuhan melalui jalan ruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu banyak. Ada di Pekanbaru, ada yang di Kuansing, ada yang di Rohul juga, ada yang malah di Kalimantan, di Banjarmasin. Pernah Ustadz ke sana melakukan penelitian. Nah, jadi betapa kesembuhan itu benar-benar harus diawali dan difokuskan lebih banyak porsinya kepada pengobatan dari ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah sudah nyatakan sebagai sifat. Jadi juga sebagai sifat terhadap penyakit-penyakit fisik. Nah, cuman harus dengan sesuai syariatnya. Hadis yang kedua. Apa fikul hadis yang bisa kita ambil? Apa kira-kira? Larangan menjadikan benda-benda najis dan juga tulang untuk apa? Untuk bersuci. Ya kan masih banyak benda-benda yang lain. Kalau ada kotoran, ya jangan jadikan untuk bersuci. Ambillah batu yang bersih. Itu boleh. Kalau sekarang sudah banyak ada tisu, daun-daunan, itu boleh menjelang mendapatkan air. Nah, apa sebab? Karena tulang, kemudian kotoran hewan itu adalah makanan jin. Cuman kita tidak tahu kan taruh kotoran hewan di sebuah tempat dalam 1 minggu, habis tidak dia? Kan tidak pernah pula kita tahu. Wallahu alam. Ya kan? Karena jin itu makhluk halus, makhluk gaib bagi kita. Dan tidak bisa dilihat. Dan mereka bisa melihat kita. Cuman kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, itu biasanya orang tersebut berada dalam penguasaan jin. Jadi bukan suatu kelebihan. Karena fitrahnya kita tidak bisa melihat mereka. Padahal dan mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka kalau ada yang mengaku melihat jin, itu bukan kelebihan. Tapi berarti dia sedang berada dalam pengaruh jin. Walaupun dia tak sadar. Termasuk anak-anak. Karena anak-anak paling rentan.
Ya. Dan semua anak pasti diganggu oleh setan. Iya, semua anak pasti diganggu oleh setan, oleh jin saat lahirnya. Makanya disunahkan ada beberapa sunnah Nabi tentang itu. Baik, apa tadi pertanyaannya yang belum terjawab? Apa tadi? Apa yang belum terjawab? Sudah semuanya? Ah? Kenapa? Menghilangkan was-was. Nah, tadi secara umum menghilangkan gangguan setan, salah satu bentuk gangguan setan adalah mendatangkan was-was dalam diri manusia. Ya kan? Jadi konsep umumnya, setan itu tidak akan punya kuasa sedikit pun atas manusia jika manusia itu kokoh dalam keimanan dan bertawakal. Maka usahakan dua hal ini jangan pernah lepas dalam diri kita. Bertawakal kepada Allah. Kemudian jangan mengikuti orang-orang yang sesat atau kesesatan. Itu yang akan menjadikan setan punya kuasa. Nah, namun kadang was-was ini sudah menjadi tabiat dirinya. Ada orang yang menjadi tabiat diri, sering dia was-was. Kadang berwudu, baru sudah wudu, orang terasa batal. Padahal tak batal. Ulang lagi wuduknya, terganggu ibadahnya. Makanya seperti ini, di samping harus selalu beriman dan bertawakal, harus diantisipasi dengan ilmu. Kalau berkaitan dengan was-was tadi, sehingga dia harus berwuduk lagi, harus dia punya ilmu secara fikih bahwa keraguan itu tidak membatalkan keyakinan. Mana yang dia yakin? Oh, dia ragu wudhu sudah batal. Nah, sekarang ada enggak bukti kalau wudhu sudah batal? Apakah ada yang keluar dari dua jalan? Kalau tidak, jangan diikuti. Berarti itu gangguan was-was dari setan. Harus dilawan. Tidak boleh diikuti. Kalau diikuti akan semakin sulit, akan semakin parah, semakin parah. Itu namanya penyakit was-was. Nah, itu ya kira-kira. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.